3 pagi di STMIK Anik Dumai. Baiklah, di sini saya akan membuat program perpustakaan dengan bahasa pemrograman Java NetBeans dan database-nya kita menggunakan SQL Yoke ya. Untuk langkah pertama itu kita buat tabel dulu. Di sini saya akan membuat 2 tabel master dan 2 tabel transaksi. Oke, klik database. Ini buat DB perpustakaan. Klik kanan pada tabel, create table. Tabel buku yang pertama ya. Ini kode buku 5. Kode buku itu data tipenya varchar, itu panjangnya 5. Dan ini bisa dilihat sendiri. Kita save. No kan? Lalu kita buat tabel master yang kedua itu tabel mahasiswa. NIM. Ada prodi. Jenis kelamin. Alamat. Nomor HP. Lalu saya buat tabel transaksi, tabel pinjam. Kode buku C5, lalu jumlah pinjam. Set. Lalu tabel transaksi yang kedua itu tabel kembali atau pengembalian.
SQLiok. Selanjutnya itu kita buat project di Java, new project. Ini next. Buat aja di sini perpustakaan. Finish. Selanjutnya kita buat form. Klik kanan, new JForm. Setelah new form, ini akan muncul tampilan seperti ini. New JForm form. Ini kita buat misalnya tabel buku. Finish. Seperti ini ya tampilannya. Baru di libraries ini untuk mengkonekkan add library. Oke. MySQL JDBC ya. Yang ini. Selanjutnya add library akan muncul tampilan seperti ini. Lalu di tab service-nya, database-nya kita klik kanan, new connection. Ini kita ambil konektor atau G driver, jangan sampai salah ya. Selanjutnya itu ada next. Ini kita ganti database-nya sesuai dengan yang kita buat tadi, DB perpustakaan. Bisa kita tes connection. Akan muncul connection sukses ya. Next lagi, finish. Di DB perpustakaannya kita klik kanan, connect. Ini ya, akan muncul garis terhubung ini. Selanjutnya itu koneksi di form isi kosong. Lalu langkah keduanya di backspace. Di service kita ambil ini, klik kanan, lalu properties, database URL, dari tanda tanya ke depan kita copy, Ctrl C, lalu kita pastekan di sini. Selanjutnya kita panggil koneksi. Coba kita jalankan. Akan muncul pesan seperti ini jika koneksi berhasil. Oke kan? Masih kosong. Lalu kita rancang tabel yang sesuai dengan tabel buku di SQLiok. Ini adalah rancangan tabel buku sesuai dengan SQLiok. Sebelum lanjut ke langkah selanjutnya, kita isi dulu tabel buku admin untuk memunculkan data di grid.
kita build dulu. Sudah muncul ya data di sini. Lalu selanjutnya kita buat private void kosongkan. Selanjutnya yaitu kita akan membuat coding simpan. Menyimpan atau tidak, kita run file dulu. Misalnya B005, judul buku anak kos dodol, komik, penerbit itu Sukamaju, pengarangnya Dewi Rika, tahun 2015, simpan. Akan muncul data berhasil disimpan. Oke, masuk ke di sini. Setelah coding simpan, itu ubah, coding ubah. Sebelum masuk ke ubah, itu kita harus buat coding private void data ditemukan. Itu kita ambil dari kode buku, event, press ya. Lalu kita masukkan coding, kita jalankan. Ketikkan kode B00005, enter. Akan muncul pesan data ditemukan. Setelah data ditemukan, baru kita masuk ke btn ubah. Ini untuk mengubah data yang sudah ditemukan atau yang sudah disimpan sebelumnya. Ini adalah untuk btn ubah. Ini kita hapus aja. Kita copy dari coding sebelumnya, coding simpan ya. Ini aja kita copy. Lalu kita pastikan. Setelah itu yang perlu diubah adalah update ini tabel sesuai dengan tabel di SQL York. Pastikan. Ini kita ubah, kita jalankan. Yang pertama kita temukan datanya terlebih dahulu. B005, enter. Data ditemukan. Misalnya ini kita ubah jadi sukarela ya. Ubah. Otomatis dia akan berubah suka R. Setelah ubah, selanjutnya yaitu coding hapus. Ini adalah untuk coding hapus. Kita ubah sedikit ya. Sudah. Coba kita jalankan. Run file. Kita panggil dulu datanya. 4, enter. Lalu kita hapus. Data berhasil dihapus. Ya, berkurang ya. B004-nya hilang. Selesai untuk tabel master, tabel buku. Selanjutnya kita buat tabel transaksi. Klik kanan pada default, new gframe form. Buat di sini tabel kembali atau pengembalian ya. Finish. Setelah selesai, yang harus pertama kali dilakukan yaitu koneksi. Sama seperti sebelumnya, copy paste aja dari form sebelumnya. Ini kita copy, lalu paste. Ini langkah pertama,
Lalu kita buat private void koneksi seperti sebelumnya. Kita buat private void koneksi seperti ini. Setelah selesai, kita panggil koneksi di publiknya ya. Lalu kita jalankan. Akan muncul pesan selamat telah berhasil. Oke. Ini untuk form kembali. Selanjutnya yaitu kita desain fill dan grid. Setelah selesai buat koneksi, selanjutnya yaitu buat fill seperti yang ada pada fill di sini ya. Kita implementasikan pada Java, jadinya seperti ini. Langkah pertama yaitu untuk menampilkan kode buku pada CMB. Coba kita jalankan dulu. Ini masih kosong. Untuk memunculkan kode buku seperti yang ada pada SQLiok ya, menampilkan data ini pada Java, itu codingnya adalah ini kita ubah menjadi pilihan buku ya. Ini kita jadi CMB kode. Ini adalah coding pilihan buku, kita ubah menjadi CMB kode. Ini kita ubah tabel buku berdasarkan tabel yang ada di SQLiok. Ini RS pelanggan ini belum kita daftarkan ya. Daftarkan terlebih dahulu. Private result set RS buku. Ini kita ubah jadi RS buku. Ini RS buku, kita ubah berdasarkan ini ya. Ini daftar atau enggak kode buku, daftar buku aja lah ya. Ini ganti RS buku. Ini diubah berdasarkan fill yang ada di sini. Kode buku. Ini kita ubah jadi CMB kode. Ini kita ubah jadi daftar buku. Kita jalankan dulu. Belum kita panggil di sini. Pilihan buku. Baru kita jalankan. Ini ya, udah muncul ya. Tadi belum kan? Setelah ini kita akan memunculkan data di NIM mahasiswa seperti tadi juga. Kita copy aja coding yang tadi. Ini pilihan buku nih kita copy. Kita daftarkan dulu private RS result set RS mahasiswa.
juga. Ini select from tabel mahasiswa ya. Tabel mahasiswa ini kita ubah menjadi RS mahasiswa. Ini RS mahasiswa juga. Ini RS mahasiswa. Ini jadi NIM mahasiswa. Berdasarkan field di sini. Ini CMB NIM. Ini kita ubah menjadi daftar siswa. Ini kita ubah jadi daftar siswa juga. Kita panggil di koneksi pilihan siswa. Kita jalankan. Udah muncul ya. 21531 berdasarkan data di sini. Lalu untuk memunculkan judul buku kategori penerbit dan nama mahasiswa, itu kita klik kanan. Lalu event, item, stat, change. Ini dia codingnya. Coba kita jalankan. Udah muncul ya. Setelah muncul tadi data di kode buku, selanjutnya kita akan memunculkan data di nama mahasiswa ini ya. Belum muncul kan? Diklik. Codingnya sama kayak ini tadi. Kita copy aja. Kita copy. Ctrl C. Ini kita klik kanan. Event, item stat change. Lalu kita pastikan. Ini kita ubah menjadi tabel mahasiswa. Kopikan. Pastikan. Ini kita ubah menjadi NIM mahasiswa yang ada di sini. Kita copy, paste, CMB NIM. Ini menjadi RS siswa. Ini menjadi RS mahasiswa. Ini kita ubah menjadi TXT nama. Ini kita ubah menjadi RS mahasiswa. Ini kita hapus. Kita ubah menjadi nama mahasiswa. Ini kita hapus aja karena yang diperlukan cuma nama. Tidak perlu semua field ditampilkan. Lalu kita jalankan. Sudah muncul ya. Selanjutnya itu kita akan melakukan perhitungan pada jumlah kembali. Ini jumlah buku yang dikembalikan. Lalu jumlah keterlambatan dia berapa hari, mendapatkan denda. Untuk denda itu jika terlambat 1 hari maka didenda 5.000. Jika lebih dari 2 hari maka keterlambatan akan dikenai biaya 10.000. Dan 10.000 itu dikali dengan jumlah buku yang kembali. Jadi misalnya jumlah buku kembali dia 3, keterlambatan dia sehari, dendanya 5.000, 5 kali 3 di sini akan muncul 15.000. Itu codingnya kita letak di jumlah kembali.
Sebelum membuat coding perhitungan, pertama kita buat dulu, kita daftarkan dulu variabelnya int keterlambatan, int j kembali, denda, jumlah denda, jumlah bayar, kembalian. Udah, baru kita buat codingnya. Keterlambatan sama dengan integer parseIn txt keterlambatan getText, lalu j kembali sama dengan integer parseIn txt jumlah kembali getText. Ini txt keterlambatan itu didapat dari ini ya, itu txt keterlambatan. Lalu txt jumlah kembali itu didapat dari jumlah kembali filenya ini, txt jumlah kembali. Lalu setelah itu kita buat percabangan else if ya, if kita ambil yang nomor 2 ini, if keterlambatan sama dengan sehari. Jika keterlambatan mengembalikan itu sehari, maka dendanya sama dengan 5.000. Baru di bawahnya else if keterlambatan sama dengan lebih 2 hari, denda sama dengan 10.000. Baru di sini string value of yang int ya, int baru masukkan denda sini. Txt denda ini txt yang di sini. Baru jumlah denda, ini perkaliannya, jumlah denda yang di sini sama dengan denda yang di sini dikali dengan jumlah kembali, jumlah buku yang kembali sini ya. Baru txt j denda setText string value of int ya, yang ini. Baru j denda. Coba kita jalankan. Jumlah buku yang kembali misalnya tadi 3, keterlambatan sehari. Ups, ada kesalahan. Maaf sebelumnya salah meletakkan coding. Harusnya ini keterlambatan coding ini, coding perhitungan ini berada pada keterlambatan
sini ya. Kita Ctrl X aja. Lalu kita klik 2 kali. TXT keterlambatan ya. Dipaste aja. Lalu kita jalankan coba. Misalnya jumlah kembali 3, keterlambatan sehari, dendanya 5.000. 5.000 dikali 3 maka akan menghasilkan 15.000. Jumlah dendanya 15.000 karena denda dikali jumlah kembali, jumlah buku yang kembali. Lalu untuk coding tambah selanjutnya kita akan ke coding tambah ya. Tambah akan nampil ke grid ini. Untuk mengedit ini mudah. Klik kanan, properties, model. Ini kita isi berdasarkan T kembali, nomor kembali, bukan, T buku, kode buku, judul buku, kategori, penerbit, jumlah kembali, jumlah denda. Jumlah kembali ini jumlah buku yang kembali, diambil dari form yang tadi. Lalu jumlah denda juga sama, jumlah kembali sama, jumlah denda yang di sini dimasukkan ke grid sini. Ini kita ubah menjadi grid buku. Setelah dipaste, coba kita jalankan. Maaf, tadi salah letak coding. Coding jumlah. Ini ya, udah muncul 30.000. Untuk coding tambah, itu kita buat private void proses tambah. Ini dia proses tambah codingnya. Kita ubah ini menjadi grid buku. String value of, ini CMD kode buku. Kode buku di sini. Lalu TXT judul, TXT kategori, TXT penerbit, TXT jumlah kembali di sini ya, jumlah buku kembali. Baru TXT jumlah denda, J denda. Lalu proses tambah ini kita panggil di button tambah. Proses tambah. Coba kita jalankan. Tambahkan. Udah muncul ya, udah mau nambah. Lalu untuk coding jumlah bayar itu klik 2 kali di jumlah bayar. Masukkan coding J bayar sama dengan integer parseInt integer value of. J bayar sama dengan integer
bukan follow up, maaf sebelumnya, parsein. Lalu txt jbayar, jumlah bayar, dan dengan get text. Lalu kembalian sama dengan jbayar dikurang jumlah denda txt kembalian text string follow up kembalian ya, kembalian yang di sini. Udah, coba kita jalankan. Tambah, lalu misalnya jumlah bayarnya 50.000, enter, akan muncul kembalian 10.000. Udah siap coding jumlah bayar. Selanjutnya kita akan membuat coding simpan untuk ke grid 2. Ini kita ubah dulu menjadi grid buku, grid simpan. Oke. Yang pertama itu, sebelum coding simpan ini, simpan detail yang akan menampilkan di detail kembali. Ini ya, kita akan membuat simpan detail kembali sebelum ke grid simpan yang ada di sini. Ini coding simpan detail kita ubah sedikit menjadi grid buku. Baru into ini kita ubah menjadi tabel detail kembali yang ada di SQL log, kita pastikan. Lalu ini kita delete aja. Kita sesuaikan sama field di sini, nomor kembali, lalu kode buku, lalu jumlah kembali, lalu total denda. Ini kita sesuaikan dengan nomor kembali. Txt nomor kembali ini kita dapat dari ini ya, pengembalian di sini. Oke. Lalu grid barang ini kita ubah menjadi grid buku. Ini juga. Coba kita jalankan. Misalnya nomor pengembalian 01, meja, isi, jumlah kembali 3, keterlambatan 2 hari, denda 10.000, ditambah. Lalu jumlah bayar 50.000, kita simpan. Simpan detailnya belum kita panggil ya, makanya nggak mau.
simpannya double klik, baru kita panggil private void simpan detail, baru coba kita jalankan lagi. Ini 01, dua, tambah 50.000, simpan. Berhasil menyimpan katanya. Kita lihat di SQL Yoke. Ini kita refresh ya. Ini ya, menyimpan ya tadi data yang kita inputkan. Lalu untuk simpan ke tabel transaksi di SQL Yoke, tabel pinjam ini. Tabel kembali, untuk menyimpan di tabel detail kembali. Tabel kembali, ini maaf, banyak kesalahan. Sebelum masuk ke coding, kita daftarkan dulu variabelnya. Private string name. Ini sesuai dengan yang di sini ya, name. Lalu private string kode buku yang di sini kita daftarkan dulu. Lalu private int jumlah kembali, total denda, jumlah bayar, total kembali ya. Baru kita masuk ke coding. DC tanggal dulu. Klik kanan, event, property change, kita masukkan coding. Ini ya, kita ubah menjadi nama tanggal, DC tanggal. DC tanggal ini dapat dari nama di sini, DC tanggal ya. Baru tanggal ini kita ubah menjadi DC tanggal kita. Ini kenapa merah? Karena belum kita daftarkan. Kita daftarkan dulu dia di sini ya. Private string tanggal. Ini ya. Ini kenapa merah? Karena kurung kurawalnya kurang 1. Enterkan aja. Kita build biar hilang merahnya. Setelah tanggal kita buat private void tanpa
tampil pengembalian. Ini kita ubah menjadi tampil pengembalian. Coding ini untuk tabel transaksi di tabel kembali. Ini nomor kembali. Sesuaikan ya sama file yang di sini. Baru tanggal. Di sini name. Di sini kode buku. Lalu jumlah kembali. Total denda. Jumlah bayar sama kembalian. Ini kita copy aja tabelnya dari SQL York. Tabel kembali. Ini kita ubah menjadi grid simpan. Ini grid simpan. Setelah selesai di tampil pengembalian, baru kita masuk ke BTN simpan seperti yang saya bilang tadi. Butuh beberapa proses baru sampai ke sini. Itu kita kembali. Belum kita daftarkan ya? String nokem, nomor kembali yang di sini ya. Nomor pengembalian. Kembali. Sama dengan txt nomor kembali, get text, simple date format, sama dengan kita ubah sedikit codingnya. Ini tanggal. Ini DC tanggal. Baru name. CMB name. Kode pelanggan CMB name diubah menjadi CMB name. Baru di sini kode buku. Ini diubah menjadi CMB kode. Ini jumlah kembali. Jumlah buku yang kembali. Baru T denda. Baru ini kita ubah menjadi JBuy. Jumlah bayar.
Ini jumlah bayar, ini udah. Baru di sini kita ubah tabelnya sesuai dengan yang kita buat di SQLiok. Ini juga kita ubah. Pastikan, lalu ini kita delete. Pastikan lagi. Pastikan. Belum di copy. Lalu ini kita sesuaikan. Ini untuk yang di SQLiok dan ini yang diambil dari sini ya. Sesuaikan sama tabel yang ada di SQLiok. Name. Baru ini kosongkan, kita belum kita buat. Ini kita ubah dulu menjadi D kembali. Ini kita ubah karena tadi kita ubah menjadi tampil. Pengembalian ya. Lalu untuk kosongkan itu kita delete aja. Udah, coba kita jalankan. Nomor pengembalian 01. Tengahnya terserah kita pilih. Lalu ini pilih. Jumlah kembali 2, keterlambatan 2, tambah. Lalu jumlah bayarnya 50.000, kembalian 30.000. Oke, salah. Periksa lagi. Kenapa dia error? Periksa dulu semuanya. Dan di sini kurang 1, yaitu jumlah bayarnya nggak ada di sini. Kita tambahin dulu ya. Ini kita masukkan jumlah bayar.
Coba dirunkan. (02), tanggalnya terserah, masukkan 3, ini 2, 50.000, jumlah bayarnya, simpan. Data sudah disimpan, berhasil. Dan kita lihat di tabel kembali, kita refresh, sudah muncul ya, sesuai dengan yang diinput tadi. Lalu tabel detailnya juga. Begitulah kira-kira untuk program perpustakaan. Jika masih ada salah kata atau coding, maklum saya masih pemula. Terima kasih, semoga bermanfaat.